Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami Integral Education. Hari ini saya akan bahas lagi mengenai kalkulus 2, khususnya di materi integral IPA 3 dalam koordinat tabung dan bola. Ya, ini saya cuma bahas materinya aja di sini, nggak sama soal-soalnya. Nah, untuk contoh soalnya ya, saya akan bahas di video berikutnya. Jadi pastikan teman-teman tonton dulu yang ini ya, baru tonton ke soal-soalnya yang akan saya upload habis ini. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat, ini ada koordinat tabung sama koordinat bola. Hubungannya apa nih sama koordinat kartesius gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu dari koordinat tabung. Nah, kalau koordinat kartesius kan x, y, z. Ini adalah titik P di sini. X, y, z. Nah, kalau koordinat tabung ya, jadi r, theta, z. R-nya itu apa? R-nya itu adalah ini nih, panjang ini nih ya, pokoknya ini ya. Teman-teman bisa gambar di sini ya. Jarak dari 0,0 ya, 0,0,0 ke proyeksi P ke bidang XY. Ini dia. Ini adalah R-nya. Kemudian tetanya apa? Tetanya adalah sudut yang dibentuk antara sumbu X dan si R. Ini adalah teta. Kemudian Z-nya tetap Z. Di sini tidak berperan apa-apa ya Z-nya ya. Jadi tetap ketinggian ini nih. Nah, transformasinya tetap sama seperti di koordinat polar ya. R-nya berarti akar X kuadrat plus Y kuadrat. Ya, Pitagoras seperti biasa ya. Kemudian tetanya arkes tangan dia per X. Masih sama kan? Ini kan teta nih. Ya, ini kan Y depannya kan. Terus sampingnya adalah X gitu. Jadi arkes tangan dia per X. Z-nya tetap Z. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kalau saya balik dari koordinat tabung ke kartesius, mentransformasinya gimana? Jadi X-nya apa? Adalah R cos theta. Nah, tetap sama ya dengan koordinat polar. Kenapa? Karena ini kan X nih. Ya, ini X-nya segini di sini. Nah, ini R ya. Ini theta gitu. Berarti segini adalah R kali cos theta. Karena ini adalah sampingnya. Ya, samping si theta. Berarti cos theta. Nah, Y-nya berarti R sin theta. Ya, sama dengan koordinat polar. Z-nya tetap Z. Gitu teman-teman. Nah, sekarang saya coba lihat nih. Ada koordinat kartesius 1, akar 3,2. Gimana kalau kita ubah ke koordinat tabung ya? Jadi gunakan ini nih transformasinya. R-nya kan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi akar 1 tambah akar 3 di kuadrat, ini dia ya. Kemudian tetanya arkes tangan dia per X. Berarti arkes tangan akar 3 per 1, ini dia. Terus Z-nya tetap Z. Jadi tetap 2 di sini. Sehingga ini saya dapati apa? Ini kan akar 4 ya. 2, arkes tangan akar 3 itu pi per 3 ya. 2. Oh, jadi koordinat kartesius ini ya, kalau diubah dalam koordinat tabung menjadi seperti ini. Oke, paham ya? Nah, sekarang saya mau lihat permukaan. Nah, jadi permukaannya ini disajikan dalam koordinat tabung ya. Gimana kalau kita ubah ke koordinat kartesius dan bentuknya seperti apa nih permukaan-permukaan itu ya? Contohnya saya punya nih Z sama dengan 4 min R kuadrat. Gimana kalau saya ubah ke kartesius? Tinggal gunakan transformasinya tadi. R kuadrat itu apa? X kuadrat plus Y kuadrat ya kan? Karena ini min berarti min X kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini adalah apa? Teman-teman harus hafal ya. Ini adalah paraboloida yang menghadap ke mana? Ke bawah. Ya iyalah, ini udah ada tulisannya nih ke bawah. Bukan ya, alasannya apa? Karena ini min X kuadrat min Y kuadrat. Ya, jadi menghadapnya ke bawah. Nah, puncaknya di mana? Di 0,0,4. Ini puncak dalam tanda kutip sih sebenarnya. Kenapa 0,0,4? Karena pas X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 4. Nah, sekarang yang ini R sama dengan 2 cos theta. Ini gimana nih persamaan kartesiusnya ya? Ini kita kalikan dulu kedua ruas dengan R supaya muncul bentuk transformasinya, yaitu R kuadrat ini sama R cos theta ini. Ya, R kuadrat itu kan X kuadrat plus Y kuadrat. R cos theta itu adalah X. Nah, itu jadi X kuadrat plus Y kuadrat sebenarnya 2X. Nah, ini persamaan apa ini? Ini adalah persamaan tabung ya, atau silinder. Yang mana dia sejajar dengan sumbu Z gitu. Pusatnya pada bidang XY adalah 1,0. Tahu dari mana 1,0? Teman-teman silakan ubah aja ini menjadi bentuk kuadrat sempurna ya, atau menjadi bentuk persamaan lingkaran, atau gunakan rumus yang ada di SMA. Ya, teman-teman kalau lupa silakan buka lagi buku SMA-nya ya. Ini pokoknya lingkaran ya. Pusatnya 1,0. Jari-jarinya 1 ya. Saya lupa tulis di sini. Pokoknya jari-jarinya 1. Nah, gambarnya kayak apa? Nah, ini paraboloidanya nih. Dia menghadap kemana? Ke bawah ya. Di bawah nih. Terus puncaknya di 0,0,4. Ini dia. Ya, ini puncak paraboloidanya. Kemudian silindernya ini dia. Ya, perhatikan teman-teman, ini pusatnya di bidang XY adalah 1,0. Ini dia nih 1,0 nih ya. Ingat, ini gambar yang kiri dan kanan itu beda POV ya. Ingat, yang merah itu sumbu X di sini. Nah, sumbu X-nya yang madep sini. Nah, kalau ini kan sumbu X-nya yang di sini nih. Hati-hati dengan POV ini di oktan berapa, teman-teman kita akan lihat ya. Pokoknya ini adalah
titik 1,0. Nah, dia sejajar dengan sumbu Z. Ini dia sumbu Z-nya ya. Jari-jarinya 1. Oke, sekarang gimana nih kalau kita ngomongin integral lipat 3-nya? Jadi kan ada daerah S seperti ini ya. Misalkan S adalah suatu daerah Z sederhana dan proyeksinya pada bidang XY adalah daerah S sederhana. Jadi ini adalah S-nya, proyeksinya adalah seperti ini daerah R sederhana ya. Nah, maka pada integral lipat 3, ini yang kalimat yang atas, dalam koordinat tabung, dx, dy, dz-nya itu berubah. Jadi R, dz, dr, dθ. Ya. Awas, ini ada R di sini nih. Ya, hati-hati. Jadi kalau saya tulis seperti ini. Jadi integral lipat 3 atas daerah S, fx, y, z, dv, itu adalah fungsi f besar yang sudah diubah dalam koordinat tabung tentunya. Awas, ada R di sini, ya. dz, dr, dθ. Kemudian batasnya lihat. Ini kan Z dulu, berarti batas Z. Batas Z dari sini, ya, dari G1 sampai atasnya. Atasnya adalah G2, maka G1 sampai G2. Terus batas R-nya berarti dari ini, R1 merekah sampai sini, set. Nah, sampai R2. R1 sampai R2. Batas θ-nya, nah, dari θ1 ini, ya, lanjut sampai, nah, θ2 ini. Gitu ya, jadi θ1 sampai θ2. Gitu teman-teman, ini adalah untuk koordinat tabung. Nah, sekarang saya akan bahas koordinat bola seperti apa. Nah, ini agak rumit teman-teman ya, karena bentuknya transformasinya agak ribet nanti. Kalau Cartesius ya seperti biasa x, y, z. Nah, kalau diubah dalam koordinat bola ya, dia menjadi seperti ini, rho, theta, v. Ya, yang sama dengan koordinat polar tuh cuma θ-nya doang nih. Ada baru yaitu si rho sama si v. Ini bahasanya v ya. Rho itu apa? Lihat di sini. Rho itu adalah jarak dari titiknya ke 0,0. Yaitu adalah rho. Theta tetap sama. Jarak dari, bukan jarak ya, sudut yang dibentuk antara sumbu X dan R. Nah, ini sebenarnya kan R ya, kalau di koordinat tabung ya ini adalah R. Nah, tapi di sini ini tidak ada maknanya ini. Jadi bisa aja deh saya sebut R gitu ya. Ini θ-nya nih. Nah, terus V-nya apa? V-nya adalah sudut yang dibentuk antara sumbu Z dan rho. Ya, jadi ini adalah V-nya nih. Gitu. Nah, V-nya itu berada di antara 0 sampai pi. Beda dengan θ. Kalau θ kan bisa 0 sampai 2pi ya. Nah, kalau V itu 0 sampai pi saja. Nah, transformasinya ya berarti tinggal kita lihat aja. Rho-nya kenapa jadi begini? Karena rho itu kan Pitagoras antara ini nih, segitiga yang saya kursorin. Set. Nah, ini ya. Ini apa ini? Ini akar x kuadrat plus y kuadrat, gitu kan? Nah, ini z, gitu. Nah, kalau saya Pitagoras jadi seperti ini. Ya, teman-teman kalau bingung silakan coret-coret sendiri ya. Rho-nya jadi seperti ini. Nah, terus θ-nya sama. Arkes tangan dia per x, y-nya adalah ini. Gitu, x-nya adalah ini. Ya, y itu kan depannya θ ya, x itu sampingnya θ, arkes tangan. Nah, V-nya gimana? Kalau V-nya berarti kita lihat di sini nih, V ini nih. Lihat ini kan Z ya. Yang ini Z gitu. Terus yang ini rho. Nah, lihat. Ini Z itu siapanya V nih, sampingnya kan? Rho itu adalah miringnya V gitu. Jadi, saya mau cari V berarti arkes cos ya, arkes cos Z gitu. Sampingnya per miringnya, miringnya adalah rho. Nah, rho-nya adalah ini dia, ya. Berarti arkes cos Z per akar x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Nah, ini adalah transformasinya dari Cartesius ke bola. Nah, sekarang kalau dari bola ke Cartesius gimana? Dari rho, θ, v ke x, y, z. Kita start dari siapa? X-nya dulu deh, kita lihat X-nya nih. Rho cos θ sin v, kok bisa? Nah, kita lihat di sini. Kita kan punyanya rho ya. Kita punya rho di sini. Terus lihat, saya mau cari ini deh. Ini dinyatakan dalam rho itu apa? Perhatikan ini kan v, ya kan? Berarti kalau saya cari ini ya, ini adalah rho dikali apa? Rho dikali sin V, ya kan? Ini nih, rho kali sin V, gitu. Rho kali sin V. Nah, kemudian saya mau cari yang di sini. Nah, ini kan X-nya kan. Nah, ini rho sin V, gitu. Ini θ-nya di sini. Nah, kalau saya tarik ke sono, kan berarti cos θ ini ya. Berarti rho sin V kali cos θ. Nah, ini adalah X-nya. Ya, rho cos θ sin V. Nah, terus Y-nya gimana? Y-nya berarti sama. Jadi kita dapat ini apa? Ini tadi rho sin V ya. Ini rho sin V gitu. Kalau saya tarik ke sana jadi cos θ gitu. Kalau saya tarik ke Y berarti jadi sin θ. Ya, jadi rho sin V sin θ atau rho sin θ sin V seperti ini. Nah, untuk Z-nya gimana? Z-nya lebih gampang dong. Tinggal lihat segitiga yang saya kursorin ini nih. Lihat nih ya, gini dia. Ini rho, ya kan? Ini kan rho. Nah, ini Z-nya nih, ya kan? Ini Z-nya. Terus ini V. Nah, berarti tinggal saya proyeksi ke sana kan? Berarti rho dikali cos V. Nah, ini adalah Z-nya. Gini ya. Rho dikali cos V. Nah, berikutnya saya kasih contoh nih. Koordinat Cartesius ini jika diubah dalam koordinat bola menjadi seperti apa?
Ya tinggal gunakan rumus transformasinya, ini dia ya. Jadi rho-nya kan ini, akar ini ya, akar ini di kuadrat ya. Jadi seperti ini, 1 tambah 3 tambah 4, koma, terus apa berikutnya nih? Tetanya, y per x ya, arkes tan y per x, berarti arkes tan akar 3/1 seperti ini. Terus arkes cos ini dia ya, z per rho-nya akar 8. Nah, sehingga akan saya dapatkan 2 akar 2, ya ini kan akar 8. Terus arkes tan 3 itu pi per 3, arkes cos ini tuh setengah akar 2 ya teman-teman ya. Jadi pi per 4 gitu arkes cosnya. Nah, sekarang kalau misalkan dia berupa permukaan seperti ini ya, kita lihat ubahlah permukaan rho sama dengan cos v dan v sama dengan pi per 3 dalam koordinat kartesius. Nah, bentuk permukaannya apa nih? Ya, kita lihat untuk yang rho sama dengan cos v jadinya gini ya. Yuk, gimana nih? Rho-nya apa? Rho dalam koordinat kartesius adalah akar e kuadrat per z kuadrat per z kuadrat. Terus cos v apa? Cos v adalah z per rho. Ayo gimana? Ingat gak nih? Cos v sama dengan z per rho. Nah, kalau lupa kita flashback. Ini kan v. Ya kan, ini v. Nah, ini z yang ini. Ya, jadi cos v kan samping per miring. Jadi z gitu per miring. Miringnya adalah rho. Gitu. Jadi cos v adalah z per rho. Gitu ya. Kita balik ke slide ini. Nah, jadi gini nih, ya. Terus atau e kuadrat plus z kuadrat plus z kuadrat sama dengan z. Kenapa? Nah, awas. Ini rho kan sama kayak ini ya. Nah, jadi ini rho kali rho ini. Jadi rho kuadrat, berarti akarnya hilang. Nah, ini adalah bola ya, berjari-jari setengah satuan dengan pusat 0,0, setengah. Teman-teman, kenapa seperti ini? Silakan teman-teman bisa lengkapi ini ya dengan kuadrat sempurna. Nanti pokoknya ketemu e kuadrat plus y kuadrat plus z min setengah kuadrat ya, sama dengan 1/4. Nah, itu adalah bola jari-jari setengah satuan pusat 0,0, setengah. Saya tidak akan tulis di PPT ini karena saya anggap teman-teman udah paham ya dengan yang klasik-klasik seperti itu. Kita fokus di integral lipat 3-nya ya. Nah, jadi ini ketemu ya yang rho sama dengan cos v ya, dia adalah bola berjari-jari setengah dengan pusat 0,0, setengah. Nah, terus yang v sama dengan 3 ini persamaannya seperti apa nih? Ya. V sama dengan pi per 3 ya. Saya tarik cos kedua ruas dulu deh biar gampang ya. Jadi cos v sama dengan cos pi per 3 itu adalah setengah. Nah, cos v itu adalah z per rho seperti tadi ya. Saya kalikan ya 2z sama dengan rho-nya ini. Ingat ya. Terus saya kuadratkan jadi seperti ini ya, akar e kuadrat plus y kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4z kuadrat. Terus saya bagi, bukan dibagi ya, dipindah dulu ini z kuadratnya jadi 3 gitu kan. 3 dibagi ya, jadi gini, z kuadrat adalah sepertiga e kuadrat plus y kuadrat. Nah, teman-teman hafal, bentuk yang seperti ini adalah persamaan kerucut ya. Nah, kalau kita lihat gambarnya seperti ini nih untuk yang kerucut ya. Jadi ini ada kerucut yang atas ya. Itu untuk yang ini kan z kuadrat, berarti kan plus minus kan kalau di akar. Yang plus itu untuk yang atas gitu ya. Yang minus itu kerucut yang bawah, ini nggak kelihatan nih kerucut yang bawah nih. Ya. Nah, terus berikutnya nih bolanya nih, bola yang ini rho sama dengan cos v. Bener kan ya? Pusatnya 0,0, setengah nih ya. Kan di sini 0,0, setengah di sini. Ya. Terus apanya lagi? Jari-jarinya setengah ya, bener kan? Jari-jari setengah berarti dia pas ada di pusat 0,0, menyinggung di sini. Oke, paham ya? Nah, sekarang gimana kalau kita bicara integral lipat 3-nya? Dalam koordinat bola berlaku ini. dx, dy, dz itu adalah rho kuadrat sin v, d rho, d theta, dv. Ya, kalau di koordinat tabung tadi apa? R ya, r dz, dr, d theta ya. Kalau di koordinat bola ini Jacobiannya agak ribet ya, rho kuadrat sin v, tapi hafal lah ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini pokoknya ya. Jadi kalau integral lipat 3 f x y z dv untuk daerah S, ini adalah daerah S-nya. Kalau diubah dalam koordinat bola berarti jadi f rho, theta, v ya. X-nya apa tadi? Transformasinya ingat ya. Y-nya transformasinya apa? Ingat. Z-nya transformasinya apa? Ingat. Ya, jadi gini. Terus ini ya, dv-nya tuh adalah ini nih, rho kuadrat sin v, d rho, d theta, dv. Dengan batas-batas yang bersesuaian. Ya, teman-teman. Ini akan dibahas lebih lanjut di sesi latihan soal setelah video ini, oke? Jadi untuk teman-teman jangan lupa follow Integral Education untuk mendapatkan informasi lainnya. Disarankan teman-teman setelah nonton video ini, tonton video berikutnya ya, karena supaya memperdalam konsep dan pemahaman teman-teman, karena di video berikutnya saya akan bahas latihan-latihan soalnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you and goodbye. Dadah.